Saya tuh pertama kali berobat yang salah itu, ini saya dikasih obat yang bermasalahnya Bioticol Forte. Nah di sini kan tertulis 3/4 botol pemberiannya selama 3 kali sehari. Nah ini saya konfirmasi waktu itu langsung ini nggak mungkin 3/4 botol, karena kalau saya kasih 3/4 botol juga nggak nyampe 2 kali udah habis. Karena agak jutek jawabnya yang tidak lama, dia bilang ada kok botolnya, maksudnya botol takar. Saya minta ini berubah, nggak juga, udah Pak ikut. Saya kasih 3/4-nya kurang lebih kan sekitar 11-12 mili. Nah setelah ini habis, coba deh, agak aneh nih, kok masa udah habis belum dikasih tahunya kan seminggu. Sama dikonfirmasi, wah ini salah nih, yang bener tuh bukan 3/4 botol, harusnya sendok. Nah atau 4 mili ditulislah sama mereka, tapi orang mereka ini juga nelpon ke rumah sakit ngasih tahu, harusnya ada tindakan cepat kan. Sebenarnya sih banyak ya bukti pembayaran, cuma saya tadi nggak sempat ke print habis tinta. Ini kan katanya mereka bertanggung jawab penuh katanya kan. Memang mereka pernah menawarkan ini Pak kami tanggung jawab, tapi harus menunggu saya nyuratin. Tapi oke lah, saya okein. Terus pas udah ini mau pembayaran apapun kayak dikasih tanda, maksudnya apa ini? Ya ditangguhkan dulu suatu saat nanti saya rumah sakit enak tanggung jawabnya. Saya langsung nggak mau, udahlah saya nggak mau kayak gitu, itu jatuhnya kayak ngemis saya. Ini ada yang lunas, terus RSPM juga saya bayar sendiri, semuanya sendiri. Nah kalau dia karena menurut saya waktu itu udah 6 bulan nggak sembuh di kamar, udah saya bawa sendiri aja gitu di rumah sakit. ya Pak. Kalau kejadian awalnya itu di saat pertama kali itu terjadi di 17 Januari 2022. Putra saya sendiri itu mengalami sakit flu disertai demam. Saya berobat di rumah sakit Ana yang Pekayon dengan dokter spesialis anak namanya Amer Panggabean. Nah di situ saat itu juga setelah dari pemeriksaan saya langsung mau ngambil obat di farmasi. Di farmasi itu saya dikasih obat 2 jenis, tapi yang bermasalah yang Bioticol Forte. Yang Bioticol Forte ini di sini kan ditulis 3 kali sehari 3/4 botol, seminggu dihabiskan. Nah di situ saya minta konfirmasi, ini nggak mungkin 3/4 botol, kalau 3/4 botol langsung habis. Cuman dia menjawabnya agak jutek. Nah, lihat aja Pak, di situ ada ada botol takarnya ini. Di sini 15 mili maksimal. Berarti kan kalau 3/4 botol takar ini berarti saya ngasih 11 atau 12 mili. Setelah dikonsumsi setelah itu nanti ya Pak. Nah, setelah dikonsumsi sama anak saya itu 3 hari 2 malam itu anak saya tuh panasnya nggak turun-turun, panas terus. Yang lebih parahnya dia nggak mau tidur, nggak mau makan, minum susu nggak mau, nyusu nangis terus. Nah setelah itu belum 3 hari udah habis. Saya pergi ngecek, di sini saya curiga lah kok udah habis aja. Nah, ada orang saya suruh ke Kimia Farma. Di Kimia Farma di situ orang itu kaget, loh itu tadi bukan 3/4 botol, coret dia, terus dibilang 3/4 sendok atau 4 mili. Tapi pihak Kimia Farma langsung menelpon ke rumah sakit. Itu kondisi kalau kurang lebih jam 7 malam. Ya saya tungguin sampai besoknya pagi-pagi nggak ada juga nih. Harusnya kan mereka kan merasa bersalah, Arjun atau kirim ambulan lah apalah kan. Saya datang ke sana, konfirmasi ke farmasi, nggak dapat jawaban yang memuaskan, ngelak. Udah saya langsung ketemu sama bagian manajemen dokternya itu waktu itu namanya Dokter Mei. Situlah mulai ditangani. Itu di rumah sakit mana Pak yang Bapak? Rumah sakit Ana Pekayon. Ayo. Nah korban si anak Bapak ini umur berapa Pak? Saat itu 13 bulan. Dengan namanya siapa? Gabriel Felix sama saudara. Nah kondisi bagaimana saat itu pada saat Bapak ingin berobat terus? Kalau kondisinya tadi seperti yang saya sebut, pas lagi konsumsi obat kan tadi saya sudah sebut. Setelah itu obat habis kan dia
saya komplain tuh ke rumah sakit, itu agak redahan, udah berhenti nangis. Nah di situ berobat, saat itu ada dokter jaga, saya berobat sama dokter jaga yang terbaik, katanya oh ini aman pak, aman-aman saja. Ya, maksud saya setelah mengalami keadaan yang menurut saya ya masyarakat biasa, ini kayaknya nggak mungkin biasa aja atau nggak terjadi apa-apa. Saya di situ minta untuk dicek fungsi hati. Nah, setelah kelar itu juga nggak ada obat apa-apa. Saya minta setidaknya adalah dikasih apa biar pulihnya ini itu kayak udah dikasih vitamin waktu itu gitu. Nah kemudian pasca dari rumah sakit apa gejala Setelah itunya selanjutnya? Gejala jangka panjangnya, awal mulanya dia itu nggak mau makan 5 bulan. Dia kan sudah masuk MPASI ya. Di MPASI itu dia biasanya lahap, badannya gemuk, dia tuh nggak mau makan. Kalaupun mau makan paling ya susu, buah juga, buah yang dia suka aja. Saat itu sih dia masih suka semangka. Pokoknya setiap kita ngasih tuh kayak nggak mau makan aja. Paling saya sudah saya bawa keliling-keliling apa tuh sekali sendok udah cukup. Dan ditambah ada kondisi di mana dia mimisan kurang lebih 7-8 kali dengan waktu kurang lebih dari kejadian sampai 10 bulanan. Nah setelah pasca itu kan ada gak penjelasan dari pihak rumah sakit atau orang-orang rumah sakit nih? Dari rumah sakit mereka tuh selalu bilang aman saya tanganin, katanya kita dia udah ditanganin sama dokter yang terbaik yang kita punya, ini dokter terbaik banget. Sampai akhirnya ada mediasi dari rumah sakit secara pribadi pun mereka tuh kayak ngungkapin saya kan ngungkapin yang terbaik asuransi, tapi mereka bilang kayaknya ini tidak ada kaitannya untuk berbicara, intinya pokoknya tentang untung dan rugi. Dan mereka menjamin ini tidak akan terjadi apa-apa di kemudian hari gitu. Tapi pengobatan yang nggak mau makan dan hidung berdarahnya itu nggak kelar-kelar sama mereka. Itu kurang lebih 6 bulan, saya 5-6 bulan saya serahkan, ini anak saya obatin. Itu penjelasannya mereka itu aja ya, nggak ada aja. Selama 6 bulan itu Ya. Nah karena abang sudah penjelasan dari rumah sakit dan sudah mengadukan ke instansi pemerintah, kemana aja nih? Kalau ke instansi pemerintah itu saya awal mula pasti ke ini kan, ke Dinkes. Di situ saya aduan pertama itu lewat humasnya, itu bilang kalau misalkan korban ini mati apa enggak gitu. Nah itu kan kami kan tersinggung ya Pak. Di situ humasnya namanya Saudara Eliezer Sidabutar. Nah yaudah baik Pak, nanti kami sampaikan biar surat ke atas gitulah. Nah cuma kita tunggu-tunggu nggak ada kabar. Nggak ada kabar sama sekali tuh dari humas atau dari Dinkesnya. Itu Berapa lama tuh? Kalau total sampai pertemuan terakhir, ada pertemuan dadakan itu kemarin 1 tahun 7 bulan. Di situ tuh sempat Desember 2022-nya kita samperin. Gimana ini? Tenang aja Pak, nanti pasti sebelum akhir tahun, tutup tahun, ini pasti ada pemanggilan katanya. Itu tanggapannya mereka tuh. Ya, si yang tadi itu si humas ya. Humasnya. Setelah itu LBH saya tuh konfirmasi lagi di 2023 bulan Februari. Surat kedua? Enggak, surat tetap satu, cuma kita nanya lagi kan, follow up-nya sampai berbulan-bulan. Kata dia di situ nanti belum diterima sama atas-atasnya mereka. Nah terus di situ mereka alasan ada kekurangan sumber daya. Di situ sih saya nggak terlalu terima ya. Kalaupun kekurangan sumber daya kan harusnya mana yang lebih urgent dan penting kan. Nah terus dia di situ juga memberitahu kalau misalkan kalau di sini ditolak, nggak naik atau apa, ya bisa ke instansi di atasnya lagi, di atasnya lagi biar ditegur. Ya surat teman-teman juga pasti saya follow lagi ke atas biar jadi pembelajaran sama mereka gitu.
jadi PHP jawabannya lah mereka. ya, intinya di PHP kan lah, Di PHP ya oleh Dinkes ya waktu itu ya. Dinkes. Terus saya ngadu ke wali kota sama DPRD itu Tanggal berapa? Karena nggak ditanggapi dari 2022 itu, 12 Juni 2024 kemarin kami bikin kaduan ke Pemkot dan DPRD Kota Bekasi. Gitu. Terus tanggal 25-nya tiba-tiba ada undangan dari Dinkes, Pak. Undangannya itu berbunyi tentang meminta klarifikasi atas isu masyarakat, aduan masyarakat dan isu media. Ya, kita bingung kalau itu pengen manggil jawab surat kita, pertama sudah kelamaan 1 tahun 7 bulan, kedua nggak sesuai yang kita suratin kan klarifikasi dan meminta mediasi gitu kan, nggak sesuai permintaannya. Cuman di situ pas diketemuin nama kita di situ tuh kepala dinas itu welcome banget lah, pokoknya menerima sekali, mendengar dengan baik-baik cerita dan keluh kesah kita. Cuma sebenarnya yang kembali lagi ke pengaduan pertama sampai terakhir saya itu follow-nya itu di Februari 2023 itu sebenarnya kita udah tahu kalau bahwasannya tanggal 21 November 2022 itu Dinkes Kota Bekasi memberi konfirmasi ke Dinkes Provinsi Jabar, ada suratnya Pak, ditulis oleh Dr. Desi bahwasannya mereka melakukan konfirmasi sepihak. Saya yang lapor tapi mereka yang cuma nanya ke pihak RSC doang sepihak. Jadi kami tuh merasa nggak adil, tapi waktu itu kan si Eliver ini bilang katanya belum naik padahal udah melakukan ada konfirmasi di bagian dalam nih. Jadi kita kan kayak merasa kita nggak dihargain ya gitu. Kayak gitu ya. Wajar dong masyarakat langsung menganggap ini berarti kita diajukan. Berarti aduan Bapak ke Dinkes ini diabaikan ya dan diabaikan sampai akhirnya ketemu 25 Juni kemarin dengan kadisnya. Iya, semua ada Dokter Fitri, Dokter Desi, si Eliver itu, dan di situ di penutupan saya sempat tanya juga. Itu tuh berarti secara tidak langsung kenapa bisa bertahun-tahun gini? Mereka konfirmasi karena Dinkes itu waktu ditelepon bilangnya sudah kelar permasalahannya, gitu katanya. Terus ditelepon pada tanggal berapa tuh? Itu aku nggak tahu, ini penjelasan dari Dinkesnya. Berarti mereka merasa di PHP-in juga dong, dibohongin atau diapain. Mereka bilang sih ya bisa jadi seperti itu. Cuma di situ tuh kami ya udah mencoba percaya aja gitu. Yang penting dengan Dinkes ya. Ya memang hati saya sedih, cuma dengar mereka mau duduk bareng sama saya ya terobati lah. Pak, keinginan Bapak nih sekarang nih untuk anak Bapak dengan pihak yang Bapak sudah adukan dan rumah sakit malpraktik ini seperti apa sih Pak? Kalau keinginannya sebenarnya dari awal tuh keinginan saya tuh supaya anak saya tuh ditanggung jawabin dari malpraktek ini, diberikan jaminan kesehatan yang terbaik gitu loh Pak. Karena waktu terakhir saya ketemu rumah sakit anak di pertemuan terakhir, di situ direktur beserta dokter lain gitu menjamin, tenang Pak, anak Bapak tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata ini kenapa saya meminta pertanggungjawabannya lagi. Anak saya belum genap umur 3 bulan, anak saya sudah dirawat di rumah sakit selama 3 kali, belum berobat jalannya. Dan itu penyakitnya tuh benar-benar penyakit yang ya cuma diare, pilek, sampai dirawat karena dia demam 38 aja langsung step gitu. Ya saya di situ gimana ya Pak, kita aja yang udah besar aja masuk rumah sakit paling berapa kali kan. Nah bahkan tahun ini tuh saya udah di Januari awal sama di Maret udah dirawat di rumah sakit Eka Hospital yang di Cibubur. Nah, keinginan Bapak jaminannya itu seperti apa? Jaminannya kesehatan yang terbaik lah, saya pengen yang terbaik. Mereka menawarkan jaminannya itu di rumah sakit mereka lagi, udah pasti dong, nggak mau saya masuk ke lomba yang sama. Kalaupun mau di rumah sakit lain tapi harus terbukti itu karena kesalahan dari tindakan malpraktek itu. Anak saya kan waktu
kejadian kan 13 bulan. Hmm. 13 bulan ya kita sama-sama tahu lah anak itu belum banyak masih bersih istilahnya kan, masih makanannya juga yang bersih dan lain-lain. Kalaupun ada keanehan dan kejanggalan, besar kemungkinannya pasti kita akan prediksikan ke situ pasti kan Pak, kekhawatiran kita kan gitu. Baiklah, seperti itu ya. Iya siap. Keinginannya untuk yang terbaik ya di Ya saya pengen jaminan yang terbaik dan istilahnya itu Pak adil ya Pak, yang adil buat saya, buat dia gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Aku Jonathan Albert. Hmm.